多了，做长生节一样能够帮助把身体的毒素赶快清除。 Dan kalau sel kanker itu datang dari tumpukan sampah racun bertahun-tahun yang nggak bisa kita buang dengan baik, maka energi yang kita salurkan salah satu manfaatnya untuk apa? Sistem pembuangan akan lebih lancar, termasuk sampah, racun-racun, dan sampah yang sudah busuk itu keluar dari tubuh secara bertahap. 同时也会让我们免疫系统变得更好，更有能力去清除那些不应该存在的细菌跟细胞。 Dan energi yang kita salurkan itu memberi manfaat faktor internal yang ketiga, sistem imun di tubuh kita. Dan itu sangat penting. Sistem imun itu bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya, maka dia akan bisa bedakan yang mana sel-sel yang ada yang berbahaya, mengancam, atau sel yang normal. Dengan begitu dia secara bertahap bisa melindungi. Sel-sel kanker juga akan bertahap bisa dikurangi. 现在老师就教你们各种癌症或是肿瘤怎么调整。 Kalau kita ketemu kasus kanker, bagaimana kanker tumor atau kanker, bagaimana cara terapi? Berikut ini tolong kita perhatiin. 比如说脑瘤、脑癌，就是患部跟第七穴道。 Tumor otak, kanker otak, bagaimana cara terapinya? Satu adalah tempat tumbuhnya tumor atau lokasinya kanker itu, dan cakra 7. 这样起码也做个20分钟，然后再把第七穴道的手再来调其他的部位。 Maka paling sedikit di posisi pertama ini 20 menit. Setelah itu yang di cakra 7 kita pindah ke bagian-bagian lain di sekeliling kepala kita. Kalau tumor atau kanker di otak atau di kepala. 那譬如说鼻咽癌， Kemudian kalau misalnya nasofaring, ada kanker nasofaring. 你可以调它的鼻子7号跟5号。 Nasofaring berarti di rongga antara hidung dan tenggorokan kita. Terapi di mana? Di pangkal hidung, lalu di cakra 5. 然后再针对它的脸颊、 Kemudian di kedua sisi pipi kita, 下巴， lalu di bagian bawah dari wajah kita. 通常头部的这些癌症，有些不能够切除，所以还要做放射线治疗。 Umumnya kalau kasus tumor kanker di bagian kepala atau di wajah itu tidak mudah untuk dilakukan bedah dan diambil. Belum tentu bisa dan belum tentu bersih juga. Maka umumnya ditambah lagi dengan tembak sinar, ya, radiologi, radioterapi. 多做几次以后，接受照射的地方就会黑掉、烂掉。 Orang yang harus lakukan radiologi tembak sinar, kalau dilakukan beberapa kali berulang-ulang, titik yang dilewati oleh sinar tersebut, umumnya jaringan-jaringan yang di dalamnya itu akan panas, luka, hangus, bisa busuk. 如果你有经常去调照射的部位，那个地方就不容易黑掉、烂掉。 Jadi pasien yang terpaksa harus lakukan radiologi terapi sinar itu, maka kita bantu dia terapi di mana? Di titik-titik yang di mana dilakukan tembak sinar radiologi. Supaya apa? Bisa mengurangi dia punya penderitaan atau efeknya. 20多年前，我们台湾有一位教育部长打电话邀老师吃饭。 Kurang lebih 20-an tahun yang lalu, ada satu mantan Menteri Pendidikan di Taiwan, suatu hari telepon kepada Osi, karena mereka kenal. 因为我们以前都认识。 Karena dulunya kenal, suatu hari telepon mengundang Osi. 吃饭的时候，老师才知道，一个肿瘤放射科的主任是他要请吃饭的。 Mengundang apa? Ke restoran tempat makan. Lalu sampai di tempat tersebut memenuhi undangan mantan menteri itu, baru tahu sebetulnya yang punya kepentingan adalah orang lain, bukan si mantan menteri itu. Yaitu salah satu temannya mantan menteri, seorang kepala bagian radiologi di rumah sakit. 因为跟这个教育部长聊天的时候，
那个教育部长就跟他讲，他认识老师，所以他要老师吃饭。 Kepala bagian radiologi, ya, dokter spesialis radiologi itu dia kenal sama mantan menteri. Satu hari waktu ngobrol, ada ngomong tentang singgung tentang longevitologi. Mantan menteri ini bilang, saya kenal ketua pendirinya longevitologi yaitu Master Wei. Begitulah nyambung diundang ketemu. 因为他看到他自己有很多的病患，做放射线治疗很多次的时候啊，受照射的这些部位没有黑掉烂掉。 Kepala bagian radiologi di rumah sakit, si dokter ini tahu biasanya orang yang dilakukan tembak sinar radioterapi itu pasti tempat-tempat yang dilaluinya itu mengalami begitu banyak efek samping. Tapi ada beberapa pasien, kenapa sudah ditembak dengan sinar berkali-kali, orang ini nggak merasakan sakit, dan juga jaringan yang dilewati sinar itu kok tidak hangus, dia tidak sakit dan juga tidak luka. Dia heran sekali, penasaran. 所以他就会问这些几乎没有副作用的病患说：“你还有做什么？还有吃什么？” Maka si dokter kepala bagian radiologi itu saking penasaran, dia tanya beberapa pasien yang walaupun di terapi dengan sinar, tapi dia nggak merasakan efek samping, tidak sakit, tidak luka. Kamu orang ada makan obat apa, suplemen apa, atau ada dilakukan terapi apa lagi? 这些病患几乎都讲做长生鞋。 Dan beberapa pasien tersebut yang tidak mengalami efek samping dari sinar tembakan itu, dia bilang rata-rata jawabannya saya ada terapi energi longevitologi. 他就问他：“哎，什么是长生鞋？” Si dokter kepala bagian ini tanya, longevitologi itu apa? 那通常病患不好意思讲嘛，就跟那个医生讲，那就用手摸一摸就好起来了。 Si pasien ini bisa juga dia nggak bisa jelaskan secara teknis, bisa juga dia nggak enak hati. Masa di depan dokter ahli saya jelasin lebih hebat dari dokternya? Dia cuma bilang saya dilakukan tempel tangan, terapi begini berapa lama? Itulah hasilnya. 所以啊，他就一堆疑问在他的脑海里啊。 Maka si dokter kepala bagian radiologi penuh dengan tanda tanya. Kok orang-orang yang tidak merasakan sakit efek samping dari sinar ini jawabnya sama, di terapi dengan sepasang tangan tanpa obat. Dia makin penasaran. 老师跟他解释以后， Setelah ketemu di ruang makan, Lause jelasin. 哎，下一次上课老师就看到他了。 Setelah penjelasan Lause itu masuk akal kepada dokter tersebut, apa yang terjadi? Kelas berikutnya, tapi bukan di Jambi. Dokter itu adalah salah satu peserta. Kepala bagian radiologi belajar seperti kita, program 6 hari. 就好像我太太在读书的时候，她的老师是药学系的系主任，是一个药学博士，也是一个医生。 Nah, istri beliau, Lin Lause namanya, istri beliau waktu di zaman kuliah dulu, ada satu dosennya itu adalah kepala bagian farmakologi. Jadi satu profesornya itu farmakologi dan sekaligus juga adalah seorang dokter. 有一天打电话给我， Satu hari si ahli farmakologi itu telepon sama Lause. 他直截了当的讲：“啊，我得到肝癌了，应该怎么办 Dan secara langsung konsultasi. Jadi mantan profesor itu konsultasi sama mantan muridnya, mantan mahasiswanya. Bahwa profesor itu saya sekarang kena hepatoma, yaitu kanker hati, kanker liver. Gimana cara terapi?？” 老实讲， Lalu Lause bilang begini. 如果不认识的人，我就会回答说：“那你自己医生，你还问我？” Kalau orang yang nggak kenal, Lause akan cenderung ngomong, kamu sendiri dokter ngapain nanya saya? Gitu kan? 那因为他自己是医生，也是药学博士，他当然懂得有很多治疗的方式。 Tapi karena orang tersebut adalah kepala bagian farmakologi, ahli obat, dan juga sekaligus juga ada seorang dokter yang ngerti kalau kena kanker mau pakai cara obat apa, kurang lebih dia sudah tahu. Kenapa nanya sama Lause?
离开学校已经有很多年了，他为什么可以找到我们？ Maka juga heran, ada sedikit keheranan. Sudah meninggalkan bangku kuliah udah berapa puluh tahun, sudah nggak ketemu lagi sama si profesor tersebut. Kok masih bisa nyari dan bisa hubungin langsung? 就是因为他的亲戚极力的跟他推荐长生学，也把课本拿给他看。 Karena salah satu keluarga atau kerabatnya daripada si dosen atau si profesor tersebut itu bolak-balik ngomong bahwa ini kasih motivasi, dia coba dulu ini dan ini bukunya sangat apa, mungkin ada harapan gitu. 那课本有老师的电话嘛，还有照片嘛。 Dan di buku itu ada fotonya beliau, Laosi. Juga ada kontak nomornya bisa dihubungi. 起码他打电话问我们不会跟老师乱讲嘛。 Jadi kalau dia langsung telepon ke nomor tersebut, pastikan dari sumbernya yang paling pertama, ya narasumber yang paling pertama sebagai ketua peneliti, pasti dapat informasi yang bisa dipercaya. 老师就请他来上课喽。 Apa yang Laosi katakan? Silakan datang, coba ikut program 6 hari supaya jelas. 他自己就很认真做啦，肝脏啊，7号啊，3号啊。 Profesor itu mau datang belajar ke mantan mahasiswa, mantan muridnya, belajar selama 6 hari seperti kita. Setelah itu dia terapi di kancang itu liver ya, kanan, lalu cakra 7 dan cakra 3 di belakang pusat. 睡觉的时候啊，他老婆也是摸着他的肝脏啊。 Dan pada waktu tidur, istrinya profesor tersebut juga dia sudah belajar, maka bantu terapi kepada suaminya di posisi yang sama, liver, cakra 3 dan 7. 所以他的肝癌没有去开刀，没有化疗，没有放疗，没有去做栓塞。 Maka si profesor tersebut yang kebetulan juga adalah seorang dokter, dia kena kanker hati, hepatoma, dia tidak lakukan kemoterapi, dia tidak lakukan tembak sinar, dia tidak lakukan bedah, dia nggak lakukan itu. 他就这样自己认真调整啊，不到3年，肝脏完全都没有癌细胞了。 Jadi apa yang dia lakukan? Dia lakukan seperti kita belajar sesederhana itu. Tiap hari dia lakukan terapi sendiri, tapi lama. Tahun ketiga dia periksa ulang semua sel-sel kanker di dalam hatinya tuh, dalam livernya bersih. Dari tangan, yang belakang ada tangan apa yang 现在每天都有跟老师解气的。 Setelah itu